Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz jamaah Masjid Ar-Raudhah, bil khusus seluruh pengurus takmir masjid. Nggih mumpung eling, sebelumnya mohon bantuan Fatihah untuk guru kami panjenenganipun almarhumah Bunyai Lulu Mukarramah, Bunyai Sidokiri nggih kemarin sedong. Ghafarallahu dzunubaha wa kafir sayyi'atiha wa taqabbal hasanataha wa nala darajatiha bil jannah waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran bi rahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim wa bi sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاكم الله أحسن الجزاء. Beliau salah satu hamba Allah yang saya ketahui, salah satu yang paling dermawan. Loman teman beliau almarhumah niki. Teman-teman lomane. Ada sebagian pengajiannya beliau itu santrine mboten ate nyangoni, tapi punya ini sing nyangoni. Tilek ngaji beliau sing nyangoni. Jenengan kersa ngoten ya. Nggih, mau ya. Saya yang tidak mau. Enak jenengan. Jadi ada sebagian malam Rebuan itu siapkan perumahan ini misalkan sak mobil gratis mobilnya. Kalau yang toko sik dikai sangu niku ya. Iki seneng nggih umpama sing muruk niku nyangoni seneng nggih. Nggih, seneng masih kula ya kate ngaji ana sore enggak ana ndukur lek iki sangone ya. Pun niki adem-adem ngene kudu anget niki berarti ya. Tema kita pada pagi ini adalah sejarah munculnya firqah. Firqah dalam bahasa Arab, firqah itu golongan atau kelompok. Dan akidah aswaja ya jane siji tok ya, loro itu bantu cukup sakjane ya. Hati-hati kalau baca ya, kalau firqah itu artinya kelompok. Kalau furqah pisah, itu kalau bahasa Arab tidak bisa mengharokati, firqah dibaca furqah, furqah dibaca firqah, ini ya. Kelompok jadi satu, kalau firqah malah pisah, kalau furqah pisah, kelompok firqah. Pun kalau kita berbicara sejarah, sejak kapan munculnya kelompok-kelompok ini? Kita sudah sama-sama paham bahwasanya perbedaan kelompok di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sudah harus menjadi sebuah keniscayaan ya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mengisyarahkan bahwasanya kata Rasulullah dalam sebagian riwayat disebutkan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina, akan terpecah umatku menjadi berapa? 73 golongan besar. Ini bukan kecil, tapi 73 golongan besar. Karena disebut
bahasa saya 73 golongan besar ini karena setiap golongan kadang-kadang terbagi lagi. Misal kelompok ini itu terbagi lagi, tapi hitungannya satu. 73 kelompok golongan besar. Jadi kalau kita mau mengkaji ya mestinya perbedaan di antara umat Islam itu pasti sudah. Karena Nabi sendiri mengisyarohkan. Andaikan tidak berbeda, ini jenengan pun muncul tanya jawab ya. Oh, kok enggak benar dewe Kanjeng Nabi? Kan seperti ini. Maka kalau ada perbedaan ini sesuai keniscayaan karena Nabi sudah mengisyarohkan. Seperti itu kalau saya contohkan mukadimahnya dulu. Nabi Adam itu kan didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ya berkata kepada para malaikat, inni ja'il fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kan mengatakan malaikat, qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya kata para malaikat akhirnya ya. Loh, damel napa ya Allah? Jenengan tambah ruwet damel menungso gare tukaran doa ya. Qala atau wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah tidak cukup dengan tasbih kami panjenengan ya Allah? Kami sudah bertasbih beribadah ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wis tah dawuh Gusti Allah, kau ndak weruh sing tak weruhi. Lah kalau kita melihat ini berarti Nabi Adam itu memang awalnya disiapkan untuk di bumi. Kenapa Nabi Adam ini awalnya kok ada di surga? Maka dibuatlah bagaimana caranya skenario Nabi Adam ini meskipun diturunkan awalnya ada di surga harus ke bumi. Maka kata para ulama ahli tauhid, Nabi Adam ya melakukan ya, ini lepas dari pembahasan tauhid yang lebih detail, melakukan hal ya yang cara dalam bahasa Quran jenengan larangan dalam bahasa kita, itu adalah skenario dari Allah untuk membuktikan bahwasanya dawuh Gusti Allah itu benar. Andaikan Nabi Adam itu tidak ada sanksi ya, kalau dalam bahasa kasar saja ya tidak sampai ke sana, peringatan ya, Nabi Adam diturunkan ke bumi ini dengan cara Nabi Adam memakan buah khuldi. Maka ini sebagai pembuktian bahwasanya firman Allah itu benar. Elek jenengan Nabi Adam iku ana swarga terus. Takon jarene ana ndek bumi kok pancen ndek swarga. Lah ini ya. Maka cara tauhid Nabi Adam kudu nang bumi anjen. Ya apa caranya? Maka dibuat skenario oleh Allah Nabi Adam ki harus turun ke bumi sebagai bukti bahwasanya dawuh Allah Nabi Adam akan dijadikan sebagai khalifah di bumi harus terjadi. Understand? Ngantuk niki rupane. Adem ya jenenge. Adem kula jenenge paket manggul ya mulai tekan Jabon kono ya. Kelompok Lapindo Mambunen auzubillah ya. Sekarang mulai kapan perbedaan di antara umat Islam saja yang kita bahas ini sudah merupakan isyarah dari baginda Nabi. Nabi misalkan 73. Lah sekarang sejak kapan munculnya perbedaan ini yang akan kita kaji. Saya mengutip satu kitab kecil ini Made in Indonesia, karannya orang Indonesia. Kalau ini beda ini. Tapi hampir setiap ilmu sejarah tentang firqah, tentang aliran ini kesini biasanya rujukannya. Namanya kitab Al-Milal wan Nihal ya. Kitab Al-Milal wan Nihal itu karannya Muhammad bin Abdul Karim As-Shuhrastani ini. Banyak rujukan dari jenengan kalau baca-baca pasti hampir ada kitab Al-Milal wan Nihal ini ya. Apa rujukannya? Yang pertama kali dijelaskan sama di sini. I'lam kata Syekh Abdul Syakur, kalau yang ini As-Senori At-Tubani Tuban ya, cuma beliau ya salah satu ulama yang dikagumi oleh panjenenganipun Syekh Maimun Zubair ya. Beliau mengatakan begini, awal-awal ini sarujukannya ke sana mah. I'lam ayyuhal akh annal muslimina fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatun wahidah fahum lam yakhtalifu fi aqaidihim wala fi a'malihim ad-diniyah ikhtilafan yuaddi ila tafarruq wat tahazzub wat ta'assub ay suratim usaban. Pada waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam itu tidak pecah.
ummah wahidah, ummatun wahidah, jadi satu, tidak terpecah. Artinya perpecahan yang sampai menyebabkan ya dalam akidah, dalam amaliyah, perpecahan yang sampai menjadikan berkelompok, tidak. Kalau ada perbedaan sudah ada, tapi perpecahan itu sampai jadi sebuah kelompok, jadi sebuah organisasi, jadi sebuah firqah, tidak sampai ke sana. Meskipun diisyarahkan di sini sejak zaman Rasulullah sendiri ya sudah muncul ya, ada komplain tuh ada sudah sejak zaman Rasulullah. Maka kalau ditanya kapan awal syubhah, bayan awal syubhah waqa'at fil billah al-islamiyah istiwasi wa fasbadari ila akhiri, sudah ada sebenarnya sejak awal. Cuma perbedaan itu tidak sampai menjadikan umat Islam ini terpecah-pecah, terkelompok-kelompok, tidak. Karena apa disebutkan di sini? Fa innahum ya, karena mereka semua kama madha Allah Ta'ala bidzalika fi kitabil karim, sebagaimana yang telah diisyarahkan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, umat ketika Nabi masih ada itu menjadi satu, dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sampai disebut wala taqwa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini ayat yang menyatakan bahwasanya pada waktu zaman Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat itu tidak terpecah belah. Karena setiap sesuatu selesai dengan satu komando dawuh dari Kanjeng Nabi. Misal di sini jelaskan ada satu sahabat beda, A merah, yang satu hijau, satu kuning. Ini ketika disampaikan Kanjeng Nabi, putih kabeh melok putih kabeh. Satu punya pendapat harus merah, yang satunya hijau, yang satunya kuning, yang satunya biru abu-abu. Nabi mengatakan ini putih, semua sudah ikut kepada Kanjeng Nabi, satu komando selesai. Jadi perbedaannya tidak sampai meruncing ya, saja sampai membahayakan, tidak ya. Meskipun kalau ada perbedaan di akhir zaman, ini dijelaskan ya, wa kama qarna annasyubahat allati fi akhir zaman wa hiya bi'inatil kasbah allati waqat fi awwaliz zaman. Pada hakikatnya perbedaan yang terjadi sekarang ini itu berangkat ya dari karena perbedaan dulu sudah ada. Tiru sing awal-awal. Kada yumkinu ayyukara fi zamani kulli nabiyyin. Begitu zaman nabi-nabi sebelumnya juga semacam itu. Kalau di akhir periode nabi itu ada perbedaan, itu awal daripada golongan-golongan pertama dari umat itu, perbedaan itu. Sekarang kok muncul firqah? Ya memang sudah ada sejak dulu. Ya cuma sejak kapan mulainya? Lah di sini baru kata para ulama disebutkan, termasuk Syekh Abdul Fadl, tsumma lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara Abu Bakrin radhiyallahu an khalifatan lahu thumma tawalla ba'dahu bi istikhlafin minhu Umar bin Al-Khattab ya, wa lam yadhhar fihim khilafun illa ma qalla mimman lam yu'tabar bi khilafi pun. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lah ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu sudah mulai terjadi perbedaan cuma dalam politik, bukan dalam agama, politik. Sampai disebutkan dalam salah satu riwayat perbedaannya muncul ketika apa? Ketika satu kelompok mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seto, ada sebagian kelompok ya, satu dari kelompok Ansor, dua dari kelompok Muhajirin ingin menentukan siapa yang paling berhak menjadi khalifah setelah Kanjeng Nabi wafat. Lah niki muncul, tapi politik, bahasa jenengan politik, tentang pilihan sopo sing paling pantas menggantikan Nabi setelah Nabi wafat. Muncul dari kelompok Ansor dengan pimpinannya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dari kelompok Muhajirin muncullah calon kandidat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini sudah mulai terjadi gesekan. Nabi wafat dan Nabi belum dimakamkan, belum disemayamkan. Sahabat sudah terjadi perbedaan cuma dalam politik, ini dalam politik. Akhirnya dengan sekian banyak ya dengan sekian banyak musyawarah perdebatan, akhirnya diputuskan siapa yang paling berhak adalah
sahabat yang menyertai, membersamai, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sinten? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka dijadikan dibaiatlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berarti ini sudah terjadi, mulai terjadi gesekan. Kalau disebut terjadi gesekan, sudah terjadi gesekan, cuma dalam politik. Lah kalau urusan komplain saja, kalau urusan komplain pada waktu Nabi masih ada sudah komplain ya. Termasuk di dalam pada waktu perang Uhud ya, ada satu kelompok mengatakan ya, hal lana min amri min syai', kanjeng Nabi kita perang dapat bagian apa kanjeng Nabi ini. Dadi ono sing model-model ngoten, jenengan sesuk lek dadi kiai ya. Sesuk mau kapan dadi kiai, dadi tokoh, dadi pengurus masjid, kok ono sing komplain, kersane pun sudah biasa seperti itu ya. Aku gotong royong masjid, ngecat masjid, bersihin masjid oleh apa aku iki? Mosok oleh mangan tok ya. Ya kan kadang-kadang ada suara-suara enggak enak seperti itu. Biarkan itu sudah. Karena sejak zaman Nabi saja Nabi dikomplain seperti itu. Allana minal amri min syai' ya. Maka sampai lauka lana minal amri syai'in wa umaqutin lahuna. Andaikan tidak ada ini ya kita ya tidak akan terbunuh kelompok di antara kita. Jadi pada waktu perang Uhud Nabi masih ada, komplain sudah ada, Nabi sudah dikomplain. Maka panjenengan kalau jadi tokoh jangan baperan ya. Dielingno ngene wis lara ati ya. Sampean lek ngimami enggak enak suarane ya. Salah ndak fasih. Ya wis enggak ngimami aku wis ya. Ndak jamaah wis ya. Biasa kadang-kadang kan enten ngoten. Teng mriki mboten enten, ngen kula mungkin ada ya. Lek dielingno lara ati. Mulai wis enggak jamaah. Kalau perlu bukan hanya dia mundur jadi imam, mundur dari berjamaah juga ya. Niki saking lara ati ya. Kadang-kadang kan ya, mungkin jenengan mengingatkan saya nanti, jenengan kalau ngaji seperti ini, enggak ngaji-ngajian wis prai ngatene. Enggak bisa. Nabi sudah dikomplain. Sampai disebutkan dalam satu waqala ta'ifah minal musyrikin, yakni orang-orang musyrik juga mengatakanlah, "Lau sya'allahu ma 'abadna min dunihi min syai'." Jarene ya. Wong musyrik ini komplain gini. Lah ditakon-kon ki lha apa kok nyembah selain Gusti Allah? Loh. Kalau Allah berkehendak ya tentu kami tidak akan menyembah patung, ini kehendak Allah. Jadi berarti kanjeng Nabi dikomplain ini. Sejak zaman Nabi sudah ada seperti itu. Bahkan ketika sakit pun juga ikhtilaf yang pertama kanjeng Nabi ini disebutkan fa ikhtilafun ijtihadun. Tanazu fi maradi alaihi salam. Ketika Nabi itu masih gerah. Nabi itu sakit ya. Lamma stadda bil fardu alladzi mata fihi, sakit yang memang sakit terakhir sampai Nabi sedo. Oh itu dawati kertas kanjeng Nabi tanyakan ya. Kanjeng Nabi jenengan tulis napa kanjeng Nabi sesuatu kanjeng Nabi ya. Yang mana sesuatu itu tidak bisa membuat kami tidak tersesat. Loh. Ikan berarti mereka itu komplain, kok saya njaluk maneh. Akhirnya sahabat Umar tanya, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahul waja' ya. Hasbuna kitabullah ya. Waqatul laghti." Wes waqatul laghti. Sudahlah, Nabi ki sakit jare sahabat Umar. Lah apa kon jauh-jauh kertas wasiatku? Ndak cukup tah kitab Gusti Allah Al-Qur'an itu. Ini Nabi sakit saja dikomplain ini. Embuh niki sapa iki keturune sapa saiki sing ngono niki. Jadi Nabi sakit saya dijaluki ngoten. Padha kula karo jenengan bapak wis innalillah kaduk sakaratul maut. Pak ya aku ki sida oleh tambak sing endi iki Pak ya. Bapak kate mati sik takon tambak niki enten lho seperti itu. Bapak megap-megap kate mati saking akeh tambak kayak teko ya. Dari luar kota ndak pernah ketemu bapak, dia dipanggil datang. Bapak wis Senin Kemis wis ya. Katuk sakaratul maut sik dibisi Pak ya. Kula niki sida tambak sing pundi Pak ya. Iki anak joti tahlil ya anak ngoten ya. Artinya Kanjeng Nabi pada waktu gerah masih di situ oleh sebagian orang ya. Nah, maka di sinilah kalau ditanyakan apakah komplain itu sudah ada. Bahkan fa'ajau bijaisal usama termasuk fi mautihi ya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sedo, ini sudah terjadi perbedaan. Man qala anna Muhammadan mata qataltuhu bi sayfi hadza. Sahabat Umar sampai langsung saking sayang Kanjeng Nabi tanpa sadar kan mengatakan nggih. Ketika Nabi sedo apa yang dikatakan sahabat Umar? Man qala anna Muhammadan mata qataltuhu bi sayfi hadza. Sapa sing ngomong Kanjeng Nabi Muhammad iki sedo, saya penggal dengan pedang saya ini. Ini kan seakan-akan kan bagaimana ngoten lah. Sudah mulai ya. Ya apa katanya memenggal saudaranya sendiri.
Tapi bukan berarti sahabat Umar itu jelek, tidak. Ini dalam rangka muncul perbedaan sudah. Sahabat Umar bersikuku, Nabi enggak sedo, tapi sebenarnya sedo. Sapa sing wani? Saya penggal. Ya ora sing wani iku sahabat Umar yang mengatakan. Nah ini ya. Wa rafa ila sama kama arfa. Nabi itu tidak meninggal jarine, jari sahabat Umar. Nabi itu hanya diangkat oleh Allah ke langit sebagaimana Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Awalnya seperti itu, orang yang enggak sadar kan seperti itu. Panjenengan itu seperti ibu-ibu kalau anaknya itu meninggal, enggak sadar kan? Anakku si urip tak gendong iki, gendong apa? Gendong guling kadang ya. Sahabat Umar tuh awalnya shocknya seperti itu. Sapa sing wani mengatakan Kanjeng Muhammad seto, saya penggal bisayfi hada. Gila. Saya penggal lehernya. Nah, ini konsepnya semacam itu. Tapi beliau mengatakan wes ya. Nah, wa qala Abu Bakar bin Mu'min bin Quhafah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu ilaha Muhammadin fa innahu hayyun la yamut. Akhirnya Abu Bakar mengingatkan sahabat Umar dengan bahasa ini. Kan jadi perbedaan ini. Abu Bakar yakin dengan sedonya Kanjeng Nabi. Sahabat Umar, oh enggak, Kanjeng Nabi enggak sedo, Kanjeng Nabi diangkat seperti Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya sahabat Bakar, Abu Bakar bin Quhafah mengatakan, ya Abu Bakar Siddiq ini mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Kanjeng Muhammad qad mata, Kanjeng Nabi ki sedo. Wa man kana ya'budu ila Muhammad, barang siapa yang menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, fa innahu hayyun la yamut, Tuhannya Nabi Muhammad hayyun, hidup tidak pernah mati. Lah akhirnya Kanjeng Nabi sinten wa qara hadhil ayah. Akhirnya sahabat Abu Bakar membacakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini menunjukkan Muhammad itu rasul. Iso sedo, bukan Tuhan. Maka sejak itu farjal qaum ila qaulihi, maka kaum pada waktu itu kembali pada ucapannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa qala Umar ka'anni ma samda hadil ayah hatta qara'aha Abu Bakar. Sahabat Umar sadar, iya ternyata saya tadi mengalami shock semacam itu, seakan-akan saya tidak pernah mendengar ayat itu, padahal saya pernah mendengar. Untung Abu Bakar mengingatkan saya. Selesai. Ini kan sudah Nabi masih ada ini, masih ada. Kemudian perbedaan lagi, ini muncul, cuma perbedaan tidak sampai runcing ya. Yang terakhir nanti perbedaan tentang firqah. Ada perbedaan yang keempat adalah fi maudhi dafni alaihi salam. Kanjeng Nabi mau dimakamkan di mana Kanjeng Nabi ini? Nabi sedo, berbeda pendapat sahabat, mau dimakamkan di mana Nabi ini? Arada ahlu Makkah minal muhajirin raddahu ila Makkah li'annaha musqitu ra'sihi wa ma'nasu nafsihi mauti qudam qadam mauti ahlihi mauqi ahlihi. Kanjeng Nabi ini kejar sahabat muhajirin sebagian mengatakan ya dimakamkan di Mekah saja, kembalikan ke Mekah. Mekah tempat lahirnya, keluarganya juga banyak di sana. Tempatnya Nabi lahir di sana, di Mekah saja. Jari kelompok muhajirin. Wa arada ahlul Madinah bil Ansar dafnu bil Madinah li andadu hijratihi madaru nasratihi. Jadi kelompok Ansar di Madinah, ya jangan di Madinah saja. Nabi kan sudah hijrah ke sini, berarti di sini tempatnya. Mekah ndak pati ono sing ngurus dik kene akeh sing ngurus kaum Ansar penolong semuanya. Ini kan sudah berbeda ini kan. Satu mengatakan berkehendak Nabi dimakamkan di Mekah, yang satunya di Madinah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ya niki wa aradat jama'atun naqlahu ila Baitul Maqdis lian mawdi'u fil anbiya wa minhum ya'raju ila sama. Ada sebagian lagi sahabat yang ketiga, oh dimakamkan di anu saja di Baitul Maqdis di Yerusalem nggih. Di Baitul Maqdis, kenapa? Di sana makamnya para nabi, lebih dari satu di sana, kumpulkan di sana saja. Ini sudah terjadi perbedaan. Nabi mau dimakam di mana kan sudah perbedaan. Singkatnya mutus lagi sopo, karena tidak ada nabi pada waktu itu. Satu bersiku di Mekah dengan alasan tadi, satu di Madinah juga begitu dengan alasannya, satu alasannya di mana? Di Baitul Maqdis di Palestina. Alasannya itu. Akhirnya di sini disebutkan tsummat tafaqu. Ada sahabat kemudian sepakat ya dengan bahasa Nabi dimakamkan di Madinah. Apa alasannya?
Alasannya sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-anbiya'u yudfanuna haitsu yamutuna. Para nabi itu dimakamkan, disemayamkan di mana beliau itu meninggal. Kalau wafatnya di Madinah, ya otomatis dimakamkan di Madinah. Selesai, ini dawuh Kanjeng Nabi dipakai. Nabi pun sedo, terjadi perbedaan, tapi dawuhnya masih bisa dipakai. Understand? Lan jenengan mau dimakamkan di mana? Ojo wasiat, Pak. Kalau wasiat tuh misalkan ya saya ini rumahnya di Ponorogo, saya wasiat ya kalau mati di Ponorogo. Apa andek ngeriki ya pindah-pindah pun nggih. Bahkan nakluh itu ada yang mengatakan haram ya. Haram memang ya. Kenapa? Ya ndak oleh mindah niku. Kecuali memang pindah ke tempat di sana itu dekat dengan orang soleh. Oh, aku wasiat, aku sekadung tuku tanah di pinggir Mbak Ut atau di pinggir Mbak Ampel kono. Cek ini akeh wong ziarah. Ketika ada orang salam, saya kan kebagian juga. Kalau di makam sini kan ngenteni Kemis atau Jumat. Assalamualaikum ahla dari kaum mukminin wa insyaallah bikum lahikun. Salame ngenteni Kemis, tapi lek cedeke Mbah Ampel ikan tiap hari. Maka penting saja ngoten. Angsal mindah tapi dengan tujuan dekat dengan makamnya orang-orang soleh. Jenengan wasiat aku kolek mati sekek ndek makam Baqi atau Mekah ndek Maklah enak ben ya sing kate ngeterno sing sumpah kene ya. Ya pada apa kubur soleh dekat dengan orang-orang soleh. Nah, ini Kanjeng Nabi akhirnya dimakamkan di Madinah. Perbedaan yang keempat, yang kelima fil imamah wa adami khilafah bainal ummah khilafal imamiyah imamah idh ma salla sayfun fil islam ala qa'idin yadin mithla ma salla al imamah fi kulli zaman. Ini ya begitu juga ini setelah Nabi niki ketemu diputuskan di mana? Oh di Madinah. Lah sahabat itu pada sejemane tadi yang saya jelaskan ya, terjadi perbedaan lagi di sini. Apa? Siapa yang pantas menggantikan Nabi? Ini sudah terjadi perbedaan lagi dalam politik. Tapi tidak sampai ke agama, ada sampai meruncing menjadi masalah. Disebutkan di sini ya, waqad sahalallahu taala dzalika fi sadril awal fakhtafal muhajir wal ansar. Pada periode pertama yang beda adalah politik waqalatil ansar minna amirun wa minkum amirun jarene ya. Sahabat Ansar moro ngene wis ya. Saiki dhewe-dhewe aku duwe pimpinan, sampean punya pimpinan. Kata sahabat Ansar, dewe-dewe ini sudah mulai jadi perbedaan. Kata sahabat Ansar, wa qala sar minna amirun wa minkum amir. Kita punya pimpinan Sa'ad bin Ubadah, sampean juga punya pimpinan. Siapa? Ya Abu Bakar, Umar bisa itu pembesar sampean. Kita dewe-dewe lagi nafsi-nafsi. Ini sudah beda ini. Al-muttafaqu ala rasihim Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari fastadrakau Abu Bakar wa Umar fil hal bi an hadrau Saqifah Bani Sa'idah. Lah ini ya. Ada yang mengatakan kemudian mereka itu tidak bisa. Ini harus satu. Harus jadi satu. Nah, kalau memang dipisah Ansor ada satu pimpinan, Muhajirin sahabat Muhajirin satu pimpinan, ini kan tidak jadi satu Islam. Nah, kalau harus jadi satu kata sahabat Ansor, ya pimpinan saya yang harus memimpin. Siapa? Pimpinanku Sa'ad bin Ubadah. Wah ini gila. Iki makanya panjenengan niku kok ngapik-ngapikno kelompok dhewe pantes Pak ya. Karena sahabat saja juga semacam itu. Sing apik iki ya Masjid Ar-Raudhah ya. Kata sebelah masjid apa itu? Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas sing apik dhewe. Ora mungkin jenengan wong Ar-Raudhah ngomong Masjid Al-Ikhlas sing apik ya. Jare sing ijo ya ijo apik dhewe. Jare sing biru ya biru apik dhewe. Jare sing lorek ya lorek apik akeh pilihane ya. Wis ngoten niku. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wis pasti bangga. Akhirnya kelompok sahabat beda. Akhirnya apa? Pada waktu rapat di Saqifah Bani Sa'idah. Ini sikapnya. Saqifah Bani Sa'idah yang ada di Madinah, ya ini. Saqifah Bani Sa'idah. Niku apa yang terjadi? Sahabat Abu Bakar lantas datang ke sana dengan sahabat. Waktu itu Abu Bakar di dalamnya Kanjeng Nabi. Memang kan tidak jauh kan Saqifah Bani Sa'idah yang ada di Madinah itu. Ada di arah depannya nggih. Berapa ya mungkin sekitar 200 meter mungkin atau 300 lah dari Madinah. Masih ada sampai sekarang masih ada ya.
Cuma kadang ditutup, kadang-kadang dibuat taman sudah sekarang. Kondisi ini insya Allah ramai itu, banyak yang ziarah insya Allah itu. Karena itu tempat musyawarahnya para sahabat itu, pendopo lah ya, tempat musyawarah dan baiatnya Abu Bakar di sana. Akhirnya fastadraka Abu Bakar wa Umar fil hal ya. Kalaman fit tariq falamma wasalna ila Saqifah aradtu an atakallama faqala Abu Bakar mah ya Umar hamdan lillah wa athna alaihi wa dzakar ma kuntu aqdu ala nafsika annahu yukhbiru an ghaibin faqil astagil an ansar bil kalam. Podo sama-sama punya alasan ya. Yang sahabat Ansar bersikukuh dengan Sa'ad bin Ubadah, yang sahabat Muhajirin pokok salah satu. Tapi apa yang terjadi sampai di sini disebutkan, oh sapa sing barengi hijrah Kanjeng Nabi dialah yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi. Maka diputuskan sahabat Abu Bakar. Selesai permasalahan. Berikutnya perbedaan lagi nih. Fi amri Fatih wa Taurat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dama Fatimah alaihi salam tamlikan ukhra ila hatta adab riwayah ila akhirih. Terjadi perbedaan lagi ya. Ketika sahabat Abu Bakar sudah dibaiat, maka di sini terjadi perbedaan. Banyak di antara kaum pada waktu itu kembali lagi. Ada yang enggak mau bayar zakat, dia. Ada yang kembali kepada kafir lagi ya, dan sebagainya. Dan di sini perbedaan, cuma tidak sampai meruncing pada firqah sehingga cocok diperangi gitu saja. Yang enggak kalau bayar zakat diambil, selesai. Berarti pada waktu sahabat Abu Bakar. Begitu juga waqat adda jiddad Umar fi ayami khilafatihi ila raddi sabab wal amal ilaihim. Begitu juga ketika sahabat Umar menggantikan sahabat Abu Bakar, terjadi perbedaan cuma tidak begitu parah. Yang sampai menjadi sekian kelompok. Lah baru di sini dijelaskan, ini sampai ada 10 sebenarnya ya. Kemudian di sini dijelaskan walamma sor al khilafah. Nah ini bahasanya. Walamma dhahara fil khilafah illa ma qullah. Terjadi perbedaan pada waktu sahabat Abu Bakar memimpin dan Umar tidak begitu. Illa ma qullah minal khilaf an-nasi mimma lam yu'tabar bi khilafi. Ya tidak perlu sangat meruncing perbedaannya. Baru ketika di sini menjadi pimpinannya adalah falamma tuwfiya Umar sara al-khilafah ila Utsman radhiyallahu an. Utsman menjadi khalifah yang ketiga. Lah di sini cari ulama dhaharul ikhtilaf, terjadi perbedaan di antara muslimin zuhuran ma faqama alaihi jama'atun min mughatil haula'il mughtarin fasyatamu samlal muslim masaqwa al-asa. Di sini terjadi sekian banyak perbedaan, dianggap kekhalifahan kepemimpinannya Utsman niki sudah tidak pro rakyat jarine ngoten. Nah, ini sudah meruncing ini. Sampai-sampai sahabat Utsman bin Affan terbunuh. Faqama jama'atun wa saqwal asu hatta tada'at arkan khilafah fa asaru fi darihi, sampai sahabat Utsman niku dikepung di dalam rumahnya ndak iso metu. Dikepung. Artinya dalam satu riwayat disebutkan akhirnya sahabat Umar ini ngutus ya utusan datang kepada Sayyidina Ali. Datang kepada Sayyidina Ali karena beliau sudah kehabisan di sana di dalam daharan entek, minumannya habis, ngutus utusan dikirimlah oleh Sayyidina Ali beberapa sahabat untuk menjaga, termasuk cucunya Hasan Husain juga ikut menjaga. Karena terlalu banyak yang unjuk rasa, yang komplain, memang dijaga pintunya, tapi bisa masuk dari jendela, bisa masuk dari atas atap. Akhirnya sahabat Utsman bin Affan dibunuh. Jadi sampai terjadi pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Istrinya pun juga ikut, dalam riwayat ini dijelaskan sampai Astoi niki juga karena menahan pedang juga ikut terpotong. Enggak enak berarti pimpinan ini. Belum Umar juga terbunuh, tapi ya memang politik ya nih kan. Balas dendam kalau Umar. Lah niki ya. Allah, tapi di sini dijelaskan yang hebat itu di sini meninggalkan sahabat Utsman itu yang meninggal fadzabahu, memang dibunuh ya, disembelih ala dzil ummah ba'da fi baiti wal mushaf fi yadayhi, beliau pas ngaji. Nah, ini enak kan, dibunuh waktu ngaji. Fi baitihi wal mushaf baina yadayhi wa huwa syaikhun kabir, beliau sepuh pada waktu ngaji, dibunuh.
Ya seperti yang rame kemarin itu mungkin ya terbunuh dalam keadaan Qurannya masih di tangan pimpinan yang di sana. Itu kalau sudah berbicara seperti itu kita melihat Islamnya sudah, daripada berteman dengan orang non muslim lebih baik berteman dengan Islam. Nah, ini yang ramai itu. Kalau nggak ngomong ini karena kemarin pernah kita kaji tidak enak ya. Pun sahabat Utsman terbunuh. Ini politik sampai terbunuhnya khalifah. Tsumma buyi abil khilafah ba'da Utsman, kemudian dibaiatlah setelah Utsman meninggal siapa? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lamma sarat al khilafah ila aliyin karamallahu wajhah ijtadda ikhtilaf bainal muslimin zuhuran. Setelah Ali memimpin ini baru perbedaan sangat meruncing. Namun pun Ali memimpin, perbedaan di antara umat ini sudah mulai. Ada sebagian apa sebab pertama? Fi akhir khilafat Utsman kanu ala thalathsamin qismi ila akhirih wa hum az-zu'af alladzi lam yastur basairahum bi suhbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qismun muqimun ala walaihi dzaba alaihi wa hum aktsarul ummah. Ada yang tetap mendukung Ali, ada yang tidak mendukung Sayyidina Ali. Muncul kelompok, bagaimana satu kelompok mengatakan wes Sayyidina Utsman ini karena memang dibunuh maka tolong segera dikisos, dieksekusi para pembunuh Utsman ini. Ada sebagian kelompok yang mengatakan ya Ali ora, sudah benar itu dalam politik kan tidak? Satu menuntut semacam ini, yang satu menuntut sebaliknya. Akhirnya muncul kelompok fahina idzin tafarraqatin nas wa ikhtalafa ra'uhum wa tasa'abat ahwa'uhum. Terjadi sekian banyak menjadi kelompok-kelompok. Fariqun nakimun ala qatlihi Utsman, mereka menuntut kematiannya Utsman. Ada juga yang fariqun ya tidak ke sana, malah sebaliknya. Wa ra'sum kabirun Muawiyah, termasuk dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lah di sini jarane wong terus ini sudah mengelompok. Belum lagi kelompok ini juga ada wa kharajat taifah, singkat nih karena juga tidak mungkin saya jelaskan, saya singkat tidak baca langsung ke sini. Wa kharajat taifah min ta'atihi wa nasabu rayatul khilaf wa nisbil qatl fasmiha ulai bil khawarij. Ada yang juga menentang, enggak sepakat dengan kekhalifannya Ali, yaitu kelompok khawarij. Sampai mereka itu mengangkat wana jazu bil qital. Mereka sampai nantang memberontak mau memerangi Sayyidina Ali dengan para pengikutnya, disebut dengan khawarij. Tirose kitab niki maaf ya, wa yabqa hadzal ismu liman salaka masalakahum wa ra'yahum. Nama khawarij ini akan tetap melekat bagi setiap kelompok yang manhajnya sama dengan khawarij. Ngaku paling benar, ngafirno liyane, ini gila. Bahkan dalam kitab tafsir ada ya, yang aneh-aneh disebut new khawarij, khawarij versi baru ya. Yang biasa yang nyalah-nyalakan kafir itu dalam kitab tafsir itu ada di penjelasannya itu ya, yang tafsir kontemporer. Lah apapun wayabqa hadzal ism liman salaka masalakahum wa ra'yahum. Nama khawarij ini akan tetap melekat bagi setiap kelompok yang punya manhaj pemikiran yang sama dengan khawarij. Meskipun khawarij secara periode awal sudah tidak ada, tetapi kalau manhajnya sama, pemikirannya sama, maka tetap bisa disebut dengan khawarij. Ini yang bilang bukan saya ya. Pun ada juga afratat taifah ukhra fi hubbihi, ada yang sudah cinta mendukung membabi buta, disebut di sini wastadana sa'ubhum naman wa ta'awataghalu fi dzalika fasumi haula'i bisyi'ah wa yabqa hadzal ism liman kana ala madhhim ilal yaum. Ada yang begitu sangat mendukung pada Sayyidina Ali, namun senengnya sampai kelewat batas, overdosis, offset senengnya wis ini ya. Saking cocoknya Sayyidina Ali ya apa selalu bener pun ya. Maka disinilah kelompok ini disebut dengan kelompok Syiah atau Rawafid atau Rafidhah. Lah di sini muncul pun terus ya. Akhirnya pada waktu itu kelompok yang berpegang teguh dengan asli ajarannya kanjeng Nabi melalui Sayyidina Ali, ada kelompok yang begitu kontra dengan Ali, namanya kelompok Khawarij. Ada yang begitu pro melewati batas, namanya Syiah atau Rawafid. Di sini muncul. Terus niki pun ya sampai waftaraqat kullun min hataini taifataini ila firaqin. Dari sekian kelompok terpecah lagi. Khawarij dibagi menjadi banyak, Syiah Rawafid dibagi menjadi banyak.
Ini terus terbagi sampai ilalan terjadi perbedaan itu. Dan di sini muncul awalnya. Sejak kapan kalau ditanya? Tentu kalau urusan komplain sejak zaman Nabi sudah ada. Sejak zaman Nabi baru saja sudah ada perbedaan. Kekhilafan Abu Bakar cuma beda dalam politik yang tidak sampai terjadi menjadi sekian kelompok Islam. Baru ketika sahabat Utsman terbunuh, lah disinilah terjadi perbedaan pada waktu Utsman memimpin. Utsman terbunuh semakin meruncing ketika dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ardhah. Lah di sini terjadi perbedaan sampai sekarang pun ya. Sampai kiamat ndak iso dadi siji manene iki pun ya. Kecuali nanti akhir baru bisa. Waktu zamannya Imam Mahdi jadi satu lagi. Kepingin nututi sing jadi satu lagi ta jenengan wonten ya. Ojo lah nggih. Lek enggak kuat semending enggak nututi ae pun wafat dikit. Napa apa lae uti enggak sito-sito dikit Imam Mahdi sedoe. Iku man elek-eleke dilonggas nih Pak ya. Nggih. Kesuwen ngoten Pak. Niki gare kemeng ngenteni nih Pak ya. Enten pertanyaan? 1 2 jenengan riyen jenengan. Oh kono dikit enggak ada nggih monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau tadi tak jawab ini ranting nih ya. Wasiat itu wajib dilaksanakan. Ya wajib. Selama wasiatnya bukan perkara haram, wajib. Kalau tidak bisa, ya ditunggu bisanya kapan. Tetap akan menjadi sebuah kewajiban. Maka wasiat itu yang tidak sah, seperti wasiat ngelakoni perkara wajib. Sampai anakku wasiat yo nak, pokok aku le mati, sampai kudu salat duhur, ya nggak sah, masih nggak diwasiat tetap wajib itu. Itu ada wasiat perkara terus perkara ibadah tidak usah kewajiban atau wasiat perkara haram. Tapi selama itu wasiat itu bukan perkara haram atau bukan kewajiban, ya tetap harus dilaksanakan sebisa mungkin. Kapan bisanya? Tidak harus langsung. Oh bisa meneh, tetap wajib. Wasiat wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Nggih, harus dilakukan nggih, wajib ya. Ya cuma wasiatnya kadang-kadang kan enten wasiat itu contoh sedikit ya. Aku tak wasiat kabeh dunyaku pokok lek mati karena masjid kabeh bosan aku ndelok awakmu nak misalkan ya. Itu tidak sah. Karena wasiat kalau urusan harta itu kan tidak boleh melebihi 1/3. Sepertiga dilebih ya mboten sah. Yang sah hanya 1/3, selebihnya hanya ahli waris. Tetap ada aturannya. Enggak wasiat itu kadang-kadang wis bosen dulu anak, sumpah aku dulu anak, enggak ono sing becus ya. Ono iki sing barengi tok, iki barengi mek tangga tok baik mengalahkan anak. Wis tulung yo, dunyaku tak kena sampean sak menit liyane tak wasiatno ke masjid aku lek mati. Lah anake jarno wis ndolek-ndolek dhewe ya. Ndak bisa. Niku ya. Kadang wong tua kadung gregeten nang anak ngoten ya. Apa-apa lae anake ndak pati sambang, ndak pati gati. Tapi tetap tidak boleh karena harta itu sudah menjadi hakul warasa. Andaikan harus wasiat, misalkan untuk menyedekahkan hartanya, ya yang sah itu maksimal 1/3 dari harta pusaka harta peninggalan. Wajib dilampahi nggih, harus dilaksanakan sebisanya. Kalau memang tidak bisa, ya karuane nggih. Pokok sampai kudu sedekah saiki misalkan wasiat yang tidak mungkin ya tidak salah. Sampean tolong wasiat ya, tolong wasiat untuk ono Quran sing apik kena Mbah Ampel kudu Mbah Ampel sing maca ya. Ya repot ya dia ono ya. Mbah Ampel wis to. Jadi wasiat ya yang logika nggih. Tetap wajib dilakukan. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi? Kalau kita tetap yakin lah, ngoten nggih. Sataftar ke ummati illa wahidah, tetap ya, kita tetap yakin. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini bagaimana kenyataan yang berani? Ya belum tentu juga itu dalam ajaran kita itu yang paling benar dalam kelompok. Tetapi kalau melihat keberaniannya, tetap kita akui itu yang paling hebat keberaniannya. Kita tidak menutup mata ya, mereka memang yang paling benar setahu saya, tidak tahu setahu jenengan ya. Tetapi kalau ditanya mana yang paling benar cara menyikapi, tetap illa millatan wahidah. Jadikannya Nabi kulluhum halka, dari 73 golongan itu kulluhum halka. Ada riwayat kulluhum finnar, semua di neraka, semua akan binasa kecuali illa wahidah. Qal siapa? Wa man ya Rasulullah? Siapa satu kelompok itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang masih berpegang teguh dengan ajaranku dan sahabatku. Baru di sini dikaji siapa kelompok yang paling pantas menyandang satu ini. Secara aswaja sejarah sudah membuktikan yang paling benar adalah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita tidak menutup mata. Maka konsepnya cara menyikapi bagaimana? Kita ikut yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Keyakinanku iki wis,
pendapatku iki, kelompokku iki, Sunni iki bener, mungkin salah. Tapi selain aku, salah mungkin benar. Ra'yi shawab yahtamilul khata wa ra'yi ghairi khata yahtamilul shawab. Aku yakin benar, mungkin salah. Membuka ruang berarti. Tapi kan 99% kebenaran kita, 1%-nya mungkin salah. Tapi selain aku khata, mungkin benar, tidak nutup kemungkinan mereka juga benar. Apa yang paling pas yang kita tarik benang-benang cara Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, wis kita ndelok siji, mereka ahlul kiblat, mereka masih sholat, mereka masih beribadah, pangerane podo, nabine podo. Ini yang bisa menyatukan kita. Tapi kalau sudah berbicara tentang furu, tetap kita harus ra'yi shawab yahtamil khata, saya benar mungkin salah, mereka salah mungkin benar. Enggak menutup saya benar kamu salah, enggak seperti itu. Saya benar mungkin salah, mereka salah mungkin benar. Ngoten mawon pun nggih. Jadi kalau berbicara bagaimana menyikapinya, wis kita yakin benar kita, tetapi kita beri peluang mereka juga ada kebenarannya apa? Satu, ahlul kiblat, mereka masih punya kiblat, si sholat, pangerane podo, nabine podo, selesai. Itu yang kita ambil. Daripada kita membela yang kiblatnya beda, kemudian nggak sholat pisan ya, pangerane siji apa maneh. Lah itu pertimbangannya semacam itu. Menyikapinya tetap kita yakin. Saya tidak akan tetap membela. Saya yakin tetap pendapat saya benar, mungkin salah. Mereka juga salah, mungkin benar. Niki Imam Syafi'i niki. Nggih, apa nggih? Niki untuk kita biar kita tidak kaku ya. Kita yakin benar, mungkin salah. Mereka salah, mungkin benar. Understand? Pun nggih. Dan ini mungkin sudah cukup. Ngapunten, mugi-mugi manfaat barokah. Kalau mau jelas firqah ya dikaji saja urutan, besok mau kaji apa, monggo satu-satu. Syiah monggo, mau kaji Khawarij monggo, kita kaji satu-satu saja biar lebih mantap. Khawarij mungkin sudah pernah saya kaji dulu ya dengan yang terbaru. Enggak apa-apa kalau lupa diulang lagi gitu. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.